Bab ke-27. Karena kendaraan dari luar kota tidak bisa langsung masuk ke dalam kota, ketika mendekati dalam kota, Liu Yehan mencari alasan untuk membiarkan mereka pergi. Dia akan mencari seseorang untuk membawa garam ke pusat kota. Liu Yehan secara alami tidak memiliki orang lain untuk membantu, tetapi langsung menerima garam ke dalam ruang penyimpanan. Secara umum, orang-orang dari luar kota membawa perbekalan ke dalam kota dan hanya akan memeriksanya. Tetapi ketika mereka menemukan sesuatu yang baik, para pengawas tersebut juga akan membawanya pergi secara diam-diam. Orang yang tidak memiliki latar belakang memasuki pusat kota tidak hanya harus dibayar biaya kota, tetapi kebanyakan orang juga kehilangan barang. Anda ingin mengatakan bahwa inspektur mencuri barang-barang Anda? Haha, maaf, tadi kami belum memeriksanya dengan jelas. Silakan periksa lagi. Lalu beritahu Anda bahwa karena ada virus di tubuh Anda, barang bawaan Anda telah disita, dan orang-orang juga telah diusir dan tidak dapat masuk. Ketika kebanyakan orang menghadapi situasi ini, mereka berani marah dan tidak berani berbicara, dan tidak mungkin. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa kebanyakan orang tidak mau masuk ke dalam kota untuk berdagang. Bagaimanapun, ada ruang perdagangan di luar kota. Meski biaya penanganannya mahal, terkadang luar kota lebih hemat. Liu Yehan tidak ingin garamnya berkurang tanpa alasan, atau bahkan disita tanpa alasan. Garam itu lebih dari beberapa dolar baginya, tetapi bagi orang-orang yang bekerja di sini, itu adalah jumlah yang sangat besar, dan itu sepadan dengan risikonya. Untuk menghindari situasi ini, akan lebih mudah untuk datang sendiri. Keadaan seperti ini biasanya terjadi ketika memasuki kota. Ketika keluar kota terdapat jalan bebas hambatan khusus, namun tidak ada pemeriksaan seperti itu. Dia bergegas ke gerbang pusat kota dan membayar biaya masuk. Setelah memasuki pusat kota, Liu Yehan memimpin Lu Haipeng dan yang lainnya ke sudut, di mana garam yang semula ada di mobil luar kota tergeletak dengan tenang di sudut. Liu Yehan bertanya, "Lo Dage, carilah mobil." Kendaraan dalam luar kota dilarang memasuki dalam kota sehingga melahirkan fungsi persewaan kendaraan dalam kota. Biaya sewa mobil sebenarnya cukup tinggi. Harganya bervariasi menurut kendaraan yang berbeda, namun mobil termurah juga membutuhkan energi spa 10 gram selama 1 jam. Orang biasa datang ke pusat kota untuk menjual dengan harga lebih tinggi. Pusat kotanya tidak terlalu besar kok, tinggal jalan kaki saja, tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu. Banyak kendaraan yang diparkir di dekat pintu gerbang, seperti halnya taksi yang diparkir di terminal bus, stasiun kereta api, atau bandara. Ada orang-orang berdedikasi yang melakukan bisnis semacam ini. Jadi Lu Haipeng segera menyewa truk, harganya tidak mahal, energi spa 15 gram selama 1 jam, tapi depositnya 200 gram. Padahal, harga kendaraan tersebut hanya senilai 150 gram energi spa, dan mereka sudah mendapat 200 gram energi spa sebagai deposit. Mereka tidak takut penyewa tidak mengembalikan kendaraannya. Jika hilang, Anda bisa membeli yang lain. Lagi pula, ada banyak mobil di luar, dan Anda bisa mendapatkan beberapa di antaranya, dan Anda bisa berbisnis lagi. Mereka yang bisa melakukan jasa sewa semacam ini di dalam kota punya caranya sendiri. Pindahkan garam ke mobil dan pergi ke rumah lelang. Setelah beberapa saat, dia sampai di rumah lelang. Hari ini bukan waktu lelang. Tidak banyak kendaraan di luar rumah lelang. Saya menemukan tempat parkir dan berhenti secara acak. Seseorang membawa 2 kantong garam dan berjalan menuju pelelangan. Berdiri di depan pintu rumah lelang, Liu Fugui melihat Liu Yehan dan dengan cepat berjalan mendekat dan bertanya, "Saudara Liu, dipersilakan datang. Maafkan aku." Liu Yehan mengangkat tangannya untuk menunjukkan apa yang ada di tangannya. Di bawah bimbingan Liu Fugui, dia datang ke ruang konferensi di lantai pertama. Liu Yehan menaruh garam di meja konferensi, lalu menarik kursi untuk duduk. Setelah Lu Haipeng meletakkan garamnya, mereka berdiri di samping dengan sadar. Liu Fugui juga duduk di sebelahnya dan bertanya sambil tersenyum, "Saudara Liu, ini garam yang kamu bawa,
Bolehkah saya melihatnya? Tentu saja. Liu Yehan membuka sekantong garam dan mendorongnya. Garam meja seputih salju muncul di mata Liu Fugui, dan pupil Liu Fugui menyusut. Garam meja ini terlalu sempurna, dan hanya garam meja yang diawetkan dengan sempurna yang memiliki kualitas ini. Dia dengan tenang menyentuh sedikit garam dengan jari telunjuknya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan diam-diam mengangguk, itu memang garam. Liu Fugui tersenyum dan berkata, "Saudara Liu, berapa harga yang ingin kamu jual?" "Bos Liu, saya rasa semua orang tahu harga garam meja yang ada di pasaran saat ini. Harga 1 pon garam meja itu 100 gram energi spa, dan itu masih harga air garam. Dengan harga segini, masih ada harga tetapi tidak ada pasar. Anda harus mengenalinya." Liu Yehan bertanya secara retoris. Liu Fugui mengangguk. Harganya memang harga yang ada di pasaran. Sebagai pemilik kamar dagang Fuiyuan, orang-orang yang sering berkeliaran di lantai bursa tentu mengetahui situasi garam, tetapi ada pula yang eceran, dan Liu Yehan grosir. Beli dengan harga ini. Semua pedagang mencari keuntungan, dan peluang untuk menghasilkan lebih banyak uang tidak akan pernah dilepaskan. Liu Fugui mengangguk dan berkata, "Saudara Liu memang benar, tetapi semuanya adalah harga eceran. Anda juga tahu bahwa eceran grosir tidak bisa disamakan. Tentu saja mengetahui hal ini, tetapi Anda tidak keberatan. Kualitas garam meja saya, bukan? Dimanapun Anda mendapatkan garam meja ini, kualitasnya tinggi." Liu Yehan tidak membantah, tapi dia yakin bahwa kualitas garam mejanya sangat bagus. "Baiklah, mari kita hentikan masalahnya. Saya membelinya dengan harga 80 gram energi spa per kati. Saudara Liu, izinkan saya selalu menghasilkan sedikit," kata Liu Fugui. Liu Yehan diam-diam menghitung bahwa dengan harga ini, dia bisa mendapatkan 40.000 gram energi spa, yang tampaknya kurang menguntungkan dibandingkan makanan kaleng terakhir, tetapi garamnya hanya setengah dari yang terakhir, dan harga satuannya 2 kali lipat dari harga makanan kaleng. Dia tidak berencana untuk berbicara dengan pihak lain. Hal utama yang dia datangi kali ini adalah membeli budak dan emas. 40.000 gram energi spa sudah cukup. Memikirkan hal ini, Liu Yehan mengangguk dan berkata, "Harga ini bukan tidak mungkin, tapi saya ingin bertanya, apakah ada budak yang dijual olehmu di sini?" Setelah Liu Fugui mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya budak di sini, tetapi jika saudara Liu membutuhkan budak, saya dapat membawa Anda ke pasar budak. Ada banyak budak di sana. Kalau begitu, aku akan menyusahkan kamu untuk membantu memimpin nanti." Liu Yehan tersenyum. Ya, ketika Liu Fugui mendengar perkataan Liu Yehan, dia tahu bahwa transaksi ini berhasil. Garam dengan kualitas bagus bisa dibeli dengan harga 80 gram per kati, dan keuntungannya tidak jauh lebih rendah dibandingkan makanan kaleng. Seseorang mengambil timbangan elektronik dan menimbangnya. Beratnya hanya 499 kg. Ada beberapa kerugian selama transportasi. Setelah Liu Fugui melihatnya, dia tidak banyak bicara. Wajar jika selisihnya 1,5 kati. Dia bertanya, "Sebanyak 500 kati garam dan 40.000 gram energi spa, pembayarannya seperti sebelumnya?" "Tidak untuk saat ini. Aku masih menginginkan energi spa kali ini, dan aku akan membeli budak nanti. Pihak lain belum tentu menerima emas." Menurut pembayaran awal, itu adalah 1/3 dari energi spa dan 2/3 dari emas. Liu Yehan menolak sambil tersenyum, dan kemudian berkata, "Jika ada lebih kristal energi, saya ingin membeli sedikit emas dari Anda." "Tidak masalah." Liu Fugui sepenuhnya setuju bahwa yang terbaik adalah menggunakan emas tersebut. Pada akhirnya, 500 kati garam meja menjual 40.000 gram energi spa. Tidak termasuk 3.000 gram energi spa yang dipinjam Liu Fugui kemarin, Liu Yehan memperoleh total 37.000 gram energi spa. Ini adalah kesepakatan yang sempurna. Setelah rumah lelang menyelesaikan transaksi dengan Liu Fugui membawa Liu Yehan ke pasar budak.
Bagian dalam kota awalnya kecil, dan pasar budak tidak jauh dari rumah lelang. 10 menit kemudian, di bawah kepemimpinan Liu Fugui, Liu Yehan datang ke pasar budak. Pasar budak adalah bangunan pabrik yang direnovasi. Ada tanda di pintu masuk pabrik. Tanda itu disemprot dengan cat hitam dan tertulis pasar budak. Berbeda dengan tempat lain, ada namanya, dia hanya punya satu nama, pasar budak. Meski hanya ada satu nama, masyarakat di pemukiman Jiahang sangat akrab dengan Cai Gaoming, pemilik pasar budak. Hanya ada satu orang yang membuka pasar budak di pemukiman Jiahang, yaitu Cai Gaoming. Cai Gaoming adalah orang yang kejam, semua orang berperang melawan zombie, dan dia adalah tangan hitam melawan manusia. Ketika akhir dunia tiba, perbudakan muncul kembali, dan banyak orang yang secara tidak sengaja ditangkap olehnya sebagai budak. Mereka yang ditangkap juga sempat melakukan perlawanan, namun sia-sia. Mereka tidak sekuat manusia. Setelah dipasang dengan nanobom, mereka hanya bisa menjadi budak orang lain. Bukannya tidak ada yang pernah berpikir untuk bunuh diri. Namun, hanya sedikit orang yang berani melakukan bunuh diri. Orang kaya suka menikmati, dan budak yang disediakan oleh Cai Gaoming telah menjadi kenikmatan khas orang kaya. Liu Yehan merasa telah membeli budak dan merasa sedikit tidak berdaya. Kemudian dia melemparkan ide ini ke belakang kepalanya. Dia membeli budak bukan untuk disiksa, dia hanya membeli mereka untuk membantu pekerjaan mereka, yang menyelamatkan mereka. Berpikir seperti ini, Liu Yehan merasa dirinya merasa jauh lebih baik. Begitu keduanya tiba di gerbang pasar budak, seseorang segera berlari dan mengangguk ke Liu Fugui dan membungkukkan pinggangnya. "Bos Fugui, Anda di sini. Hari ini saya menangkap bintang wanita cantik. Apakah Anda ingin mencobanya?" Liu Fugui mendengar selebriti wanita itu, matanya berbinar, dan dia dengan cepat berkata, "Di mana selebriti wanita itu?" Saat ini dia lupa bahwa dialah yang membawa Liu Yehan untuk membeli budak. Liu Fugui memiliki hobi yaitu suka mengoleksi bintang wanita. Sebelum akhir dunia, dia bahkan tidak berani memikirkan tentang bintang wanita ini. Tetapi di akhir dunia, dia memiliki banyak energi spa, bintang wanita cantik, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Kecantikan dan kecantikan, wanita cantik, kapanpun mereka berada, mereka semua peduli. Sebelum akhir dunia, beberapa perdagangan manusia tidak begitu merajalela. Pada akhir dunia, perdagangan manusia menjadi semakin merajalela, dan wanita cantik seringkali menjadi sasaran utama mereka. Di tahun pertama akhir zaman, banyak hal tragis terjadi. Beberapa perempuan, agar tidak membiarkan para pedagang budak memulai, seringkali melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri untuk menghindari kejaran para pedagang budak. Sebagian besar wanita cantik yang sendirian dibawa pergi oleh para pedagang budak. Ketika mereka sampai di belakang, semakin sulit untuk menangkap seorang wanita cantik. Oleh karena itu, ketika Liu Fugui mendengar bahwa ada seorang bintang wanita cantik, hatinya tiba-tiba tergerak, dan bahkan Liu Yehan yang berada di sampingnya pun terlupakan. Butuh beberapa saat bagi Liu Fugui untuk memikirkan Liu Yehan di sampingnya, dan dengan cepat meminta maaf. "Saudara Liu, saya membuat Anda tertawa. Di sini Anda dapat melihat apakah ada budak yang perlu Anda beli. Jika Anda menyebutkan nama saya, Anda bisa mendapatkan diskon 10%. Setelah berbicara, dia berkata kepada orang yang baru saja menabrak. "Lizzie kecil, cari seseorang untuk datang dan bawa bos Liu ini untuk menemuinya. Ini bisnis besar, perhatikan pelayanannya." Lizzie kecil mengangguk dan menjawab, "Tidak masalah, bos kaya." Kemudian dia memanggil seseorang untuk datang dan menjamu Liu Yehan. "Saudara Liu, saya lewat dulu." Liu Fugui tersenyum kecut dan melambai. "Silakan, aku akan memeriksanya sendiri di sini." Bagaimanapun, saya sudah datang ke pasar budak, dan apakah ada Liu Fugui atau tidak, dia bisa mendapatkan diskon 10% jika dia melaporkan namanya, dan itu lumayan. Setelah pelayan datang,
Dia juga mengangguk dan membungkukkan pinggangnya dan berkata, "Bos ini, budak macam apa yang kamu butuhkan? Saya bisa memperkenalkannya kepadamu, atau kamu bisa menggunakan tablet untuk melihatnya." Dengan itu, dia menyerahkan sebuah komputer tablet. Liu Yehan mengambil alih komputer tablet. Komputer tablet era ini tidak jauh berbeda dengan komputer tablet tahun ke-2019. Pengoperasiannya juga layar sentuh. Liu Yehan dengan cepat menjadi akrab dengan operasi tersebut. Klik di pasar budak, ada deretan budak di atasnya. Klik pada antarmuka budak, dan ada informasi budak di dalamnya. Informasi ini sangat komprehensif, lebih komprehensif daripada informasi yang diminta Liu Yehan untuk dihitung oleh Lu Haipeng. Tidak hanya kemampuannya saja, bahkan segala jenis informasi sebelum akhir dunia pun tersedia. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan informasinya, dan saya tidak tahu apakah informasi itu akurat. Faktanya, apa yang Liu Yehan tidak ketahui adalah bahwa banyak dari informasi ini sebenarnya diperoleh oleh orang-orang di pasar budak untuk memuaskan hobi khusus beberapa orang. Namun tidak semuanya palsu, sebagian besar informasinya masih benar. Jika Anda benar-benar ingin mendapatkan semua informasi palsu, itu berarti menghancurkan papan nama Anda sendiri. Dikatakan bahwa itu adalah pasar budak, tetapi kenyataannya, semua budak ada di sini. Bagaimanapun, Liu Yehan tidak melihat seorang budak. Saya menemukan satu untuk duduk, dan pelayan di samping segera menuangkan secangkir kopi. Liu Yehan sangat terkejut. Dia benar-benar melihat kopi di sini. Bukankah itu berarti makanan pun sulit ditemukan? Secangkir kopi ini, saya khawatir biayanya 20 gram energi spa. Dia mengambil cangkirnya dan menyesapnya. Rasanya tidak terlalu enak dan tidak memenuhi selera makannya. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke tablet di tangannya. Dia pertama kali menyaring berdasarkan harga. Budak termahal adalah seorang selebriti wanita dan dijual seharga 2000 gram energi spa. Aku akan pergi, bukan, mahal sekali. Budak termurah hanya membutuhkan 30 gram energi spa. Orang ini sebenarnya menginginkan 2000 gram energi spa. Namun selebritis wanita yang satu ini memang sangat cantik, meski wajahnya berlumuran darah. Namun melalui wajahnya terlihat bahwa orang tersebut pasti memiliki temperamen yang cantik. Ini karena Liu Yehan bukanlah manusia di dunia ini. Jika dia adalah seseorang di dunia ini, dia akan tahu bahwa dia pantas mendapatkan harganya jika dia melihat namanya. Ye Qingshuan, artis yang populer sebelum akhir dunia, memulai debutnya pada usia 16 tahun, dan pada usia 20 tahun, ia telah mendapatkan 3 penghargaan film, video, dan lagu dan menjadi semakin terkenal. Liu Yehan mengabaikannya. Dia tidak akan membeli bintang dengan energi spa 2000 gram. Bahkan jika itu adalah bintang wanita cantik, itu hanya mungkin, karena dia hanya melihat Ye Qingshuan dengan wajah cemberut, dan belum pernah melihat bintang besar Ye Qingshuan. Dengan uang ini, lebih baik membeli lebih banyak talenta teknologi. Setelah lolos screening, ternyata banyak orang yang dulunya keahlian berteknologi, harganya tidak mahal, tapi yang kerja kuli, harganya jauh lebih mahal. Tidak mungkin, di dunia apokaliptik yang penuh dengan zombie ini, kecuali beberapa tenaga teknis terbatas yang berguna bagi manusia, seringkali mereka masih membutuhkan orang-orang yang kuat. Para pekerja kerah putih perkotaan, semuanya lemah secara fisik dan dalam kondisi kurang sehat, dan mereka tidak lebih baik dari batang surgawi. Setelah akhir dunia tiba, orang-orang yang memiliki kekuatan cenderung hidup lebih baik, bahkan jika mereka tertangkap sebagai budak, mereka harus hidup lebih baik. Bab ke-28. Tenaga teknis ini tidak berguna bagi orang lain, tetapi mereka sangat berguna bagi Liu Yehan. Semakin murah harganya, secara alami semakin banyak orang yang bisa dibeli. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pasar budak, ia memilih industri produksi game dan industri kecerdasan buatan menurut klasifikasi industrinya, lalu memilih sekelompok orang berdasarkan posisi pra-apokaliptik mereka. Meskipun informasi yang diberikan oleh pasar budak mungkin tidak akurat, tidak mungkin dia bisa membedakannya,
bukan? Selain itu, dia tidak memiliki kemampuan membedakan. Sebanyak 50 orang terpilih, dan harganya pun tidak mahal. Ini adalah orang-orang dengan tubuh lemah. Pada antarmuka pemukiman, terdapat total 2000 gram energi spa. Harga 50 orang sebenarnya sama dengan Ye Qingshuan, harga tertinggi. Setelah Liu Yehan memilih orang yang baik, dia menyerahkan komputer tablet di tangannya kepada pelayan yang sedang menunggu dan berkata, "Itu saja, apakah ada diskon?" Baru saja Liu Fugui mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan diskon 10% dengan melaporkan namanya. Baginya, energi spa 2000 gram bukanlah masalah besar, namun lebih murah atau murah. Pelayan mengambil tablet dan berkata dengan sopan, "Tentu saja, Anda adalah teman bos Liu, dan tentu saja Anda juga dapat menikmati diskon 10%. Totalnya adalah 2000 gram energi spa, dan setelah diskon menjadi 1800 gram, lakukan kamu masih membutuhkan yang lain?" Pelayan melihatnya. Orang-orang yang dipilih Liu Yehan semuanya murah. Kebanyakan orang membelinya sebagai umpan. Umpan ini tidak bisa dijual dengan harga terlalu mahal dan tidak hemat biaya. Pasar Buddha umumnya hanya diperuntukkan bagi 1 bulan. Tidak ada yang membelinya, jadi Anda hanya bisa menggunakannya sendiri. Tidak mungkin, para budak juga perlu makan, meski cukup untuk tetap abadi, tapi lama-lama akan kehilangan uang. Pasar budak juga akan pergi ke kota untuk mencari beberapa bahan penting, dan orang-orang ini secara alami akan dikirim sebagai umpan meriam. Mereka yang beruntung mungkin bisa bertahan dan kembali ke pasar dan menunggu orang lain membeli. Mereka yang tidak beruntung tidak akan pernah kembali. Saya tidak tahu siapa yang beruntung atau siapa yang tidak beruntung. Mereka yang tidak mati harus melalui banyak karir sebagai umpan meriam, dan jika mereka mati, jumlahnya akan menjadi 100. Tidak apa-apa, ambillah dan aku akan memeriksanya. Liu Yehan tidak menolak, dan mengambil tablet itu untuk melihat apakah ada bakat khusus. Dia hanya fokus pada produksi game dan kecerdasan buatan. Dia tidak memperhatikan bakat di bidang lain. Sekarang saya bebas, saya bisa mengamatinya lagi. Melihat sekeliling sesuka hati, saya menemukan bahwa yang mahal pada dasarnya adalah wanita, dan mereka masih didasarkan pada ketenaran pra-apokaliptik. Jika Anda benar-benar ingin membaginya berdasarkan nilai, orang-orang ini sebenarnya tidak memiliki banyak nilai. Itu hanya memuaskan selera jahat dan keinginan beberapa orang untuk mengoleksi. Coba pikirkan juga, tatanan sosial runtuh, dan orang-orang yang dulunya menyendiri tiba-tiba menjadi budak di tangan mereka sendiri. Tidak sedikit orang yang mempunyai pemikiran seperti ini. Jadi orang seperti ini seringkali hidup lebih buruk daripada orang biasa, kecuali Anda bisa menyembunyikan identitas Anda sendiri. Hanya saja mereka adalah publik figur, dan di mana mereka begitu mudah disembunyikan, tidak sedikit orang seperti itu yang tertangkap sebagai budak. Orang-orang yang datang dari dunia nyata merasa sedih dengan perbudakan, sebuah sistem yang memusnahkan umat manusia. Dia bukan seorang pahlawan. Dia tidak ingin menyelamatkan budak-budak ini di masa lalu. Bahkan jika dia memiliki ide ini, dia tidak memiliki kemampuan. Saya hanya bisa melihatnya, jadi saya mencoba membelinya untuk membuat mereka merasa lebih baik. Sehubungan dengan ini, Liu Yehan masih sangat percaya diri, dan tidak berani berkata apa-apa lagi, tidak ada masalah dengan makan dan minum. Faktanya, hal ini juga berlaku di dunia nyata. Di banyak tempat tak terlihat, masih banyak orang yang tidak punya makanan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati kelaparan. Memikirkan hal ini, Liu Yehan merasa dia harus membeli lebih banyak budak. Hei, aku masih terlalu baik, lupakan saja, aku tidak ingin pindah ke resor, orang-orang ini dikirim untuk melakukan pekerjaan. Berapa banyak lagi orang yang ingin Anda beli? Orang dewasa membutuhkan sekitar 60 kilo beras sehari. 100 orang mengonsumsi 60 kilogram beras sehari. Kini volume ruang penyimpanan meningkat hingga lebih dari 2 meter kubik. Sekalipun separuh ruang dikosongkan untuk mengangkut beras setiap hari, itu sudah cukup. Kalau dihitung-hitung begini, sepertinya saya bisa menghidupi banyak orang.
Manusia juga dapat dianggap sebagai semacam sumber da'a. Di mana ada hal-hal baik, hanya satu kali makan dapat membuat banyak orang bekerja untuk diri mereka sendiri siang dan malam, dan ini terlalu hemat biaya. Setelah ditimbang, keuntungan membeli budak lebih besar daripada kerugiannya. Liu Yehan tidak mengkhawatirkan batasan jumlah orang yang akan membeli. Ketika makanannya benar-benar tidak cukup, dia hanya akan berlari beberapa kali lagi. Memikirkan hal ini, Liu Yehan menyalakan tablet dan langsung memilih semuanya, memilih semua budak. Sebanyak 338 orang, total 40 kati energi spa. Tidak banyak, diskon 10%, hanya 36 kati. Liu Yehan kali ini menjual 80 kg energi spa dengan menjual garam, yang menghasilkan 6 kg milik Liu Fugui. Dia masih memiliki sisa 74 kg. Setelah dibeli semuanya, masih tersisa 38 kg. Energi spa seberat 38 kg menukar 266 kg emas dengan Liu Fugui, yang cukup untuk toko emas. Ayo, lihat. Liu Yehan menyerahkan tablet itu dan berkata dengan ringan. Sekarang saya telah memutuskan untuk membeli semuanya. Saya tidak perlu khawatir. Faktanya, ada beberapa budak yang harganya sangat mahal, dan dia tidak perlu membelinya sama sekali. Tetapi ketika dia memikirkan tentang kemampuan dan kemampuannya, dia tidak peduli dengan sedikit energi spa. Spa energi dapat diperoleh tanpa usaha sedikit pun, tetapi sulit bagi orang untuk mendapatkannya. Tentu saja dia bisa menyerap orang dari tim lain di luar kota. Selama dia berteriak di jalan, memberikan makanan setiap, entah berapa banyak orang yang mencarinya. Hanya orang seperti itu, dia tidak berani menggunakannya. Dibandingkan dengan budak, orang yang setia sepenuhnya padanya, dia menggunakannya dengan lebih nyaman. Pelayan melihat ke tablet dan tergagap. Bos, apakah Anda yakin ingin membeli begitu banyak budak? Pelayan itu hanya mengatakannya dengan sopan. Dia tidak menyangka Liu Yehan akan membeli semua budak dari pasar budak. Harganya naik dari 4 kati menjadi 40 kati, 10 kali lebih tinggi, dan dia terlalu takut untuk mengatakan apapun yang akan datang. Liu Yehan tersenyum dan berkata, tentu saja, tapi ingatlah untuk memberi saya diskon. Pelayannya berkeringat banyak. Jika harganya hanya 4 kati, dia benar-benar bisa mengambil keputusan. Sekarang total harga naik menjadi 40 kati, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pelayan kecilnya. Heizan Zhan Weiwei berkata, Bos, saya mungkin perlu bertanya kepada bos tentang diskon ini. Pergi! Liu Yehan melambaikan tangannya. Lo Dage, apakah kamu ingin mencicipi kopi ini? Dia memindahkan secangkir kopi yang baru diseduh. Lalu dia berkata, buatkan aku 3 cangkir kopi lagi. Pelayan pertama-tama pergi untuk membuat 3 cangkir kopi, lalu membungkuk meminta maaf, berjalan ke samping, menyalakan gelang pintar, dan menghubungi bosnya. Faktanya, Liu Yehan tidak terlalu peduli dengan bagian diskon ini, bahkan jika dia membayar jumlah penuh, dia tidak mendapat banyak tekanan. Liu Yehan dan Lu Haipeng hanya minum kopi dengan santai, membicarakan penyelesaian ini dari waktu ke waktu, menunggu jawaban dari pasar budak. Sementara mereka menunggu, Liu Fugui, yang pertama kali keluar untuk melihat bintang wanita tersebut, sedang bersama Cai Gaoming, bos pasar budak, saat ini. Saat ini, Liu Fugui dan Cai Gaoming sedang duduk di dalam sebuah kotak. Selain mereka berdua, ada beberapa orang di dalam kotak tersebut. Di depan mereka, ada beberapa wanita berpakaian cantik berdiri dan menari. Dering berdering. Telepon berdering. Itu adalah panggilan Cai Gaoming. Cai Gaoming melihat bahwa itu dari pasar dan berhenti menari dan musik. Kemudian saya menjawab telepon, panggilan suara, dan setelah mendengarkan beberapa saat, dia berkata, Anda akan menunggu sebentar, dan saya akan menelpon Anda nanti. Setelah selesai berbicara, dia tersenyum pada Liu Fugui. Saudara Fugui, bos yang kamu bawa tidak mudah.
Dia segera membeli semua budakku di pasar. Dia juga menyuruhku meneleponmu dan memintaku untuk memberinya diskon. Apakah kamu pikir kamu mau beri dia diskon ini? Pria itu dibawa ke sini oleh Liu Fugui. Liu Fugui sendiri tidak menyangka bahwa Liu Yehan hanyalah beberapa budak, paling banyak puluhan. Dalam hal ini, menggunakan wajahnya untuk mendapatkan diskon 10%, tidak ada tekanan sama sekali. Namun kini Liu Yehan telah langsung membeli semua para budak di pasar budak. Nilainya sangat besar, dan itu bukanlah masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan wajahnya saja. Bukan berarti wajahnya tidak sebanding dengan harganya. Sebagai salah satu dari 5 besar, wajah adik Liu Fuyuan sangat berharga, apapun yang terjadi. Hanya saja wajah adalah sentimen manusia, Liu Fugui dan Liu Yehan bukanlah saudara. Mereka adalah mitra bisnis biasa, dan mereka melakukan sedikit transaksi. Bahkan jika dia mengira Liu Yehan telah menemukan gudang siap perang pra-apokaliptik dan ingin mendapatkan bahan yang lebih baik dari Liu Yehan, tidak ada yang bisa dikatakan sebelum dia bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Liu Fugui berpikir sejenak dan tersenyum. Pasar budak dimiliki oleh Tuan Cai. Terserah Tuan Cai untuk memutuskan apakah diskon tersedia atau tidak. Meskipun dia ingin berteman dengan Liu Yehan, dia tidak ingin menyinggung perasaan Cai Gaoming. Salah satunya adalah calon mitra dagang, dan yang lainnya sudah menjadi mitra. Bisa dibayangkan bagaimana memilih. Alasan utamanya adalah Liu Yehan membeli terlalu banyak budak sekaligus, lebih dari 300 budak, cukup untuk membentuk kekuatan kecil. Ini adalah hal yang sangat tabu. Ada 5 raksasa di pemukiman Jiahang. Kelima raksasa tersebut dengan ketat mengontrol sebagian besar kekuatan di pemukiman tersebut, tetapi mereka tidak ingin kekuatan lain memecah belahnya. Secara umum, ada cukup banyak orang yang membeli budak, tetapi tidak satu pun dari mereka yang membeli begitu banyak sekaligus, seperti Liu Yehan. Bagaimana menurutmu? Cai Gaoming bertanya pada yang lain sambil tersenyum. Orang yang bisa duduk bersama Cai Gaoming, salah satu dari 5 raksasa, memiliki identitas berbeda, dan mereka bisa dianggap sebagai orang yang mewakili kekuatan lain. Lihatlah Bos Cai, hanya beberapa budak, tidak ada masalah besar. Artinya, para budak, tidak peduli berapa banyak budak, tanpa senjata, bagaimana mereka bisa menjadi ancaman bagi kita? Kelima raksasa tersebut mengontrol jumlah senjata di pemukiman, serta jumlah peluru, dan sama sekali tidak takut pada mereka yang membeli senjata untuk melawan mereka. Cai Gaoming tertawa dan berkata, "Ya, itu hanya seorang budak kecil. Tanpa senjata, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibantai oleh orang lain. Lalu jual padanya. Sayang sekali bintang besar yang saya luncurkan itu, sayang sekali. Saya belum nikmati, lebih murah untuknya." Mendengar bintang-bintang besar, mata Liu Fugui berbinar, dan dia tersenyum dan bertanya, "Bintang besar apa? Bukankah beberapa bintang besar ini ada di depan kita?" Cai Gaoming melambaikan tangannya dan berkata, "Bukan apa-apa, itu Ye Qingshuan, seorang selebriti wanita yang baru saja ditangkap, tapi setelah akhir dunia, mereka semua lumpuh." Oh, yang dibicarakan Bos Cai adalah debutnya pada usia 16 tahun dan menjadi populer di Tiongkok pada usia 20 tahun. Seorang pria parubaya yang duduk di sebelah kiri Liu Fugui bercanda. Ya, tidak sebaik orang-orang di depanku, orang-orang ini tidak lebih buruk dari Ye Qingshuan." Cai Gaoming tersenyum dan berkata, "Ya, sejak dijual, saya tidak pernah berpikir untuk tidak membelinya. Bahkan sampelnya pun terjual." Setelah berbicara, dia menelepon dan berkata, "Jual semuanya padanya dan beri dia diskon 10%. Setelah panggilan telepon, Cai Gaoming mengangkat gelas anggur di tangannya. "Ayo, saudara-saudara, ayo pergi." Dengan suara musik yang eksplosif, bintang besar yang berdiri di depan menari, dan suasana panas di dalam kotak kembali berlanjut. Pasar budak. Setelah menerima pemberitahuan dari bos, pelayan mendatangi Liu Yehan dan berkata dengan hormat,
Bos, halo, bos setuju untuk menjualnya dengan diskon 10%, yang berarti total 36 kilogram energi spa. Liu Yehan berdiri dan berkata, "Oke, tidak masalah. Ludage, bayar." Spa energi seberat 80 kilogram yang diperoleh melalui perdagangan dengan Liu Fugui tidak dapat langsung ditempatkan di ruang penyimpanan dan dipegang oleh Lu Haipeng dan yang lainnya. Setelah membayar uang dengan cepat, Liu Yehan mengikuti pelayan itu ke area budak di belakang pasar. Deretan kandang dipenuhi orang. Bau keringat, tengik, dan bau asam bercampur jadi satu langsung tercium. Liu Yehan berhenti dan berkata, "Kamu bisa memimpin mereka keluar, saya tidak akan masuk." Itu terlalu tidak menyenangkan, dan dia merasa bau ini bahkan lebih buruk daripada 100 zombie yang berkumpul. Zombie mengeluarkan bau busuk, dan terlalu banyak bau lain tercampur di sini. Pengiriman 338 orang sangat sederhana. Setiap orang memiliki bom nano di belakang lehernya yang dapat meledakkan lehernya. Setelah transaksi, ganti saja gelombang kontrol dengan gelombang otak Liu Yehan. Namun tidak mampu menampung jumlah yang besar. Setelah mengganti satu persatu, 3 jam telah berlalu. Terlalu lelah. Liu Yehan merasa kepalanya akan meledak, dan untuk menggantikan gelombang otak dalam 30 detik, dia hanya perlu memakai instrumen di kepalanya. Seringnya penggunaan gelombang otak membuatnya merasa lelah. Namun pekerjaan ini tidak bisa digantikan oleh orang lain, ia hanya bisa melakukannya sendiri. Tentu saja, dia juga bisa membiarkan Lu Haipeng dan yang lainnya mengendalikan para budak. Jika demikian, bisakah dia yakin? Lu Haipeng seharusnya tidak menjadi orang jahat, bukan sekarang, tapi di masa depan. Anda hanya bisa tidak mengandalkan diri sendiri. Setelah Liu Yehan menyelesaikan semuanya, Liu Fugui belum muncul, jadi dia memanggil Liu Fugui. "Bos Liu, saya membelinya." "Sudah larut, saya akan kembali dulu." "Baiklah, saudara Liu, lain kali jika ada produk bagus, temukan saya. Ada yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan mengirim Anda pergi." Liu Yehan merasa seolah mendengar dengungan, dan menutup telepon tanpa memikirkannya. Bab ke-29. 338 orang, caranya membawa ke resort masih merepotkan. Dengan banyaknya orang, tentu tidak mungkin untuk kembali ke villa. Bagaimanapun, mereka harus pindah ke sana. Orang-orang ini bisa langsung pergi. Hanya saja perjalanan dari resort masih panjang. Budak-budak ini sudah lemah. Saya khawatir jika mereka tidak dapat berjalan setengah jarak, mereka harus mati beberapa kali. Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Pada akhirnya, 5 truk besar dipinjam dari pasar budak untuk memuat para budak tersebut. Benar sekali, muatannya benar-benar, truk itu penuh dengan orang, dan para budak itu seperti muatan, terkunci di dalam kotak muatan truk. Benarkah hanya bisa diangkut ke gerbang dalam kota? Tidak bisakah saya membeli 5 truk besar ini? Mengetahui bahwa Liu Yehan membeli lebih dari 300 budak sekaligus, pengelola pasar budak juga bersedia meminjamkan truk besar untuk mengangkut budak, tetapi pihak lain hanya ingin mengantarkannya ke gerbang pusat kota. Hal ini membuat Liu Yehan pusing. Dia tidak bisa sampai keluar kota dan mencari truk besar itu lagi. Sebenarnya banyak sekali kendaraan di luar kota, namun sebagian besar adalah mobil, dan banyak pula yang milik sendiri. Jika Anda menginginkan mobil, Anda hanya bisa mencarinya lebih jauh. Sekarang, di mana dia bebas mendapatkan ini? Manajer pasar budak menelepon dan melaporkan bahwa meskipun kendaraan ini tidak terlalu berharga, kendaraan tersebut berharga di pusat kota, dan dia tidak dapat menjualnya sebagai pemiliknya. Setelah beberapa saat, manajer tersebut tersenyum dan berkata, "Bos Liu, maafkan saya, truk besar ini dapat dijual kepada Anda, tetapi Anda juga tahu bahwa jumlah truk di dalam kota terbatas, masing-masing dengan energi spa 500 gram. Aku pergi, kalian sangat gelap, truk jenis ini dapat dilihat di mana-mana di kota, dan biayanya sangat mahal." Liu Yehan berkata itu mahal, tapi dia tetap membayar uangnya dengan cepat. Tidak mungkin.
Ini adalah bisnis monopoli. Tanpa kekuatan yang kuat, mereka hanya bisa beradaptasi dengan aturan. Spa energi seberat 5 kilogram hilang lagi. Energi spa yang didapat dari menjual garam sepertinya banyak dan hampir habis secara tiba-tiba. Untungnya, 5 truk besar telah dibeli dan mereka juga dibutuhkan di belakang. Saat Anda membawa makanan, Anda bisa keluar sebagai alasan untuk mengambilnya. Jika tidak, makanan untuk lebih dari 300 orang akan muncul begitu saja, yang terlalu mencolok. Tapi yang terpenting adalah menunjukkannya kepada orang lain, budak yang dibelinya sendiri tidak mendapat banyak tekanan. Ups, saya baru ingat untuk mengucapkan selamat tinggal pada Liu Fugui dan lupa menukar emas dengannya. Liu Yehan ingat bahwa dia datang ke sini kali ini tidak hanya untuk membeli budak, tetapi juga untuk menukar emas dengan Liu Fugui. Awalnya, Anda tidak perlu mencari Liu Fugui untuk menukar energi spa dengan emas. Anda juga dapat pergi ke aula perdagangan untuk menukarnya secara langsung, tetapi Anda dapat menukar lebih banyak emas dengan Liu Fugui. Memikirkan adegan terakhir ketika Liu Fugui menelepon, Liu Yehan mungkin menebak apa yang dilakukan pihak lain, tapi setelah sekian lama, itu akan berakhir, bukan? Mengangkat telepon dan membuat panggilan, dan panggilan itu tersambung dengan cepat. Sosok Liu Fugui muncul di udara. Dia berbaring di kursi dan beristirahat. Tampaknya Liu Fugui memang sudah berakhir. Dia belum menjawab panggilan video itu sebelumnya. Liu Fugui menunjukkan gigi putihnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Liu, apakah kamu sudah kembali ke villa? Liu Yehan tersenyum dan berkata, Tidak, ini masih di pasar budak. Ada lebih dari 300 budak, tetapi tidak mudah untuk mengangkut mereka. Apakah Anda memerlukan bantuan? Liu Fugui bertanya. Tidak, semuanya sudah terpecahkan. Saya tidak tahu apakah Liu Fugui menyebutkannya dengan sengaja. Saya tidak terlalu memperhatikannya, atau urusannya adalah mencarimu untuk menukar emas dengan cepat. Liu Yehan bertanya. Bos Liu, saya ingin menukar emas dengan Anda, tidak tahu apakah Anda masih memilikinya di sana? Emas, tidak masalah, jumlahnya banyak. Kadin mengumpulkan emas dalam jumlah besar, dan sekarang setidaknya ada sekitar 10 ton. Sebab, nantinya dia tidak membeli emas dalam jumlah besar. Akuisisi ini benar-benar akan diliberalisasi. Dia memiliki sedikitnya 20 ton cadangan emas. Sejak energi spa menggantikan nilai mata uang emas, harga emas semakin rendah, dan sekarang Liu Yehan bersedia menukarnya dengan mereka. Itu lebih baik. Saya ingat di dunia nyata toko Jongjin perlu membuat perhiasan untuk dijual. Alangkah baiknya jika mereka bisa membeli perhiasan emas secara langsung. Memikirkan hal ini, Liu Yehan bertanya. Bos Liu, tahukah Anda jika ada emas perhiasan belum dilebur? Jika demikian, saya ingin menukar emas perhiasan. Liu Fugui berpikir sejenak dan berkata, Apakah itu emas perhiasan? Seharusnya ada, tetapi sebagian besar emas sudah dicairkan menjadi emas batangan seberat 500 gram. Tidak masalah, aku bisa melihatnya. Kalau kurang, ayo gunakan emas batangan. Liu Yehan tidak harus memiliki perhiasan emas. Oke, kamu langsung datang ke lantai bursa, aku akan biarkan orang menyiapkan emas untuk menunggumu. Liu Fugui tersenyum. Setelah beberapa saat, Liu Fugui bertanya lagi. Saya tidak tahu berapa banyak emas yang perlu Anda tukarkan? Meskipun dikatakan sebelumnya bahwa setelah membeli budak, semua sisa energi ditukar dengan emas, tetapi dia tidak tahu berapa banyak energi yang tersisa Liu Yehan. Liu Yehan merenung sejenak dan berkata, Saya masih memiliki 33 kilogram energi spa di tangan saya, yang semuanya akan ditukar menjadi emas untuk saya. Menurut rasio pertukaran terakhir, totalnya adalah 231 kilogram emas. Liu Fugui tertawa dan berkata, Oke, tidak masalah. Datanglah ke lantai bursa dan saya akan menyiapkannya untuk Anda. Setelah mematikan panggilan video, Liu Yehan memberitahu Lu Haipeng. Anda pergi keluar kota dan tunggu saya.
Saya akan pergi ke lantai bursa untuk mencari Liu Fugui. Panggilan antara Liu Yehan dan Liu Fugui tidak diliput. Lu Haipeng berdiri di samping dan mendengarnya secara alami. Melihat Liu Yehan bersiap pergi ke lantai bursa sendirian, dia menyarankan. Bos, atau saya ikut dengan Anda? Liu Yehan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Itu tidak akan pergi membunuh zombie, di mana begitu banyak orang dibutuhkan, kamu bisa pergi keluar kota dan menunggu dulu. Melihat desakan Liu Yehan, Lu Haipeng tidak banyak bicara. Keempatnya dan para budak memilih satu orang yang bisa mengemudi, totalnya 5 orang, masing-masing di dalam mobil, dan pergi keluar kota. Dan Liu Yehan mengendarai mobil sewaan di depan menuju lantai bursa. Ketika saya datang ke lantai bursa, masih ada kerumunan orang, segala macam teriakan, satu demi satu, memperebutkan 1 gram atau 2 gram energi spa. Liu Yehan menggelengkan kepalanya dan pergi ke konter layanan. Di bawah kepemimpinan pelayan, dia sampai ke kantor di belakang. Liu Fugui sedang duduk di kursi di kantor, dan ketika dia melihat Liu Yehan datang, dia segera berdiri dan berkata, Saudara Liu ada di sini, dan emasnya sudah siap, semuanya ada di sini. Katanya, berjalan keluar dari balik meja, maju ke depan meja, membuka karung di atas meja, mengambil kalung seukuran ibu jari dari dalam, berkata, Saudara Liu, semua perhiasan emas yang kamu inginkan adalah di sini. Lihat. Lihat apakah kamu suka atau tidak. Liu Yehan membuka beberapa tas lainnya dan menemukan bahwa emas di dalamnya belum meleleh. Mereka diubah menjadi berbagai perhiasan indah, termasuk anting, kalung, gelang, dan cincin. Dia tersenyum dan mengangguk dan berkata, Saya sangat menyukainya, terima kasih Bos Liu. Liu Yehan juga meletakkan tiang energi yang dibawanya ke atas meja. Setelah saling memverifikasi, itu dianggap sebagai penyelesaian transaksi. Namun Liu Yehan menemukan dalam transaksi tersebut bahwa emas yang disiapkan Liu Fugui bukanlah 231 kg emas, melainkan 235 kg emas. Liu Fugui berkata bahwa emas tambahan itu diberikan sebagai hadiah dan tidak ada uang tambahan yang dikumpulkan. Liu Yehan tidak banyak bicara dan menerima kelebihan emasnya. Liu Fugui meminta beberapa orang untuk membantu Liu Yehan membawa emas itu ke mobil. Setelah berterima kasih kepada Liu Fugui, dia langsung berkendara keluar kota. Namun, Liu Yehan menghentikan mobilnya di tengah jalan, memasukkan emas ke tempat penyimpanannya sendiri, dan kemudian pergi keluar kota untuk bergabung dengan Lu Haipeng dan yang lainnya. Liu Yehan berkendara ke gerbang kota dan berjalan melewati jalur mobil. Tidak ada batasan kendaraan dari dalam kota keluar kota, sama seperti orang dari dalam kota menuju keluar kota. Tidak diperlukan pemeriksaan khusus, namun jika ada keadaan khusus, maka tentara yang berada di pintu gerbang akan menutup pintu gerbang juga. Kelima truk besar tersebut sangat mencolok di pintu gerbang luar kota, namun semua orang melihat tanda di luar truk besar tersebut, mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan dari pasar budak, dan masing-masing hanya berani melihat dari jauh. Merasa jika yang ditangkap di sana akan menjadi budak, dan seseorang akan diseret menjadi umpan meriam. Tentu saja, mereka hanya berani mengucapkan beberapa patah kata dari kejauhan. Jika memang ingin mereka mendekat, mereka pasti tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Menjauhlah saja. Telinga Liu Yehan luar biasa. Dia mendengar diskusi mereka, tapi mengapa peduli dengan pendapat orang lain dan lakukan saja urusanmu sendiri. Dia tidak berpikir dia merugikan orang lain dengan membeli budak. Menyediakan makan dan penginapan, sekedar membantu pekerjaan saya, bagaimana bisa dikatakan merugikan? Mengabaikan rumor di sampingnya, Liu Yehan langsung melaju ke sisi truk. Lu Haipeng melihat Liu Yehan di sebelahnya, dan segera meletakkan kaca depan. Liu Yehan berkata, Anda berkendara langsung ke resor dan mengatur para budak ini untuk membersihkan hotel. Kami akan pindah malam ini. Oke. Lu Haipeng menjawab. Saat kamu bertemu zombie yang tersebar,
perhatikan untuk melindungi mereka. Saya tidak ingin menghabiskan banyak uang. Mereka mati sebelum membantu saya bekerja. Liu Yehan mendesak. Dipahami. Lu Haipeng menjawab dengan keras. Lu Haipeng mengemudikan truk besar untuk memimpin, dan kendaraan yang tersisa mengikuti di belakang dan melaju menuju resor. Di sisi lain, Liu Yehan menemukan kantor persewaan mobil di dekat gerbang kota, menyewa 2 truk besar, dan memanggil orang-orang di villa untuk menyiapkan mereka pindah. Saya harus mengatakan bahwa biaya sewa mobil di luar kota jauh lebih murah. 2 gram energi spa per jam, dan depositnya hanya 50 gram energi spa. Hal ini juga sama seperti di luar kota. Kendaraan apapun bisa masuk. Kebanyakan orang dapat menemukan mobil di kota. Inilah salah satu alasan mengapa sewa mobil murah. Liu Yehan menghabiskan 15 gram energi spa lagi dan meminta bantuan 3 orang. 2 di antaranya mengendarai truk besar, dan yang lainnya mengendarai truk modifikasi milik Lu Haipeng. Liu Yehan sendiri yang mengemudikan truk kecil untuk memimpin jalan. Spa energi dari bunga-bunga ini adalah semua spa energi yang diperoleh Zambi yang dibunuh di resor. Spa energi yang diperoleh melalui perdagangan dengan Liu Fugui semuanya telah diganti dengan emas, dan juga berkat dia tidak mengganti spa energi tersebut. Menjadi emas, kalau tidak, uangnya tidak cukup untuk menyewa mobil. Ketika dia kembali ke villa asli Lu Haipeng, sejumlah besar panci dan wajan, serta berbagai komponen dan bagian Majunhao, sudah ditumpuk di pintu gerbang. Liu Paman, apakah kita akan pindah? Lu Wenshuan, yang sedang bermain di samping, melihat Liu Yehan kembali, dan segera berlari mendekat, dan bertanya dengan penuh semangat. Liu Yehan menyentuh kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ya, kami akan pindah ke rumah besar, di mana terdapat begitu banyak tempat menyenangkan. Mendengar bahwa ada begitu banyak tempat untuk bermain, mata Lu Wenshuan berbinar dan bertanya. Benarkah? Hebat. Aku lelah tinggal di tempat ini, dan ayah tidak mengizinkanku keluar untuk bermain. Aku ingin pergi juga. Ma Qishan dan Wu Jialiang, 2 pria bertubuh lebih kecil, juga berteriak dari samping. Oke, semuanya kita pindah. Orang-orang lain di villa membantu memindahkan barang, dan selusin orang bergerak bersama, dan itu masih sangat cepat. 2 truk besar, truk kecil yang dikendarai Liu Yehan kembali, dan truk yang dimodifikasi sendiri oleh Lu Haipeng, totalnya 4 truk, bahkan belum selesai memuat isi villa. Liu Yehan melihatnya. Sebagian besar peralatan dan suku cadang yang dibawa Ma Junhao dari berbagai tempat dimuat ke dalam truk. Saya ingin dia tidak membawa barang-barang ini, tetapi jika dipikir-pikir, saya tidak tahu kegunaannya. Karena saya ingin membawa teknologi akhir zaman ke dunia nyata, hal-hal ini sangat diperlukan. Masalah besarnya adalah beberapa perjalanan lagi pula resornya tidak terlalu jauh dari sini. Pergerakan di sisi villa menimbulkan rasa penasaran tetangga sekitar. Saya tidak mengerti. Mereka hidup dengan baik di sini. Jadi mengapa mereka pergi lagi? Apakah mungkin untuk tinggal di villa ini sendirian? Meskipun ada banyak villa di sini, semua villa sudah ditempati. Banyak orang yang mendambakan villa di sini, namun tidak mudah bagi orang yang bisa merebut villa tersebut. Sebelumnya, ada lebih dari selusin orang di tim Lu Haipeng. Beraninya kamu menempati tempat ini? Sekarang melihat Lu Haipeng dan yang lainnya bergerak, mereka ingin menempati jantung villa ini, dan mereka segera menjadi aktif. Tentu saja, Lu Haipeng harus benar-benar menyerah di sini sebelum dia berani merebut villa ini. Jika tidak, dia hanya bisa melepaskan ide ini. Tetangga yang pertama kali mengetahui bahwa tim Lu Haipeng telah pindah menghampiri Ma Yifeng dan bertanya dengan suara rendah. Saudara Ma, apa yang kamu lakukan? Pindah. Saya tidak melihat bahwa kami sedang memindahkan barang. Ma Yifeng melihatnya sekilas dan menjawab, dia tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Tetangganya sangat gembira dan bertanya. Benarkah kamu masih menginginkan villa ini? Ma Yifeng meletakkan suku cadang di tangannya ke mobil dan tersenyum. Tidak lagi,
kami telah berpindah tempat. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengambil sendiri. Mai Yifeng tidak banyak bicara. Bagaimanapun, semua orang tahu aturannya di sini. Ketika pihak lain menanyakan hal ini, mereka hanya mengkonfirmasi apakah dia benar-benar pergi. Soal boleh tidaknya dia menempati villa ini, itu bukan urusannya. 20 menit kemudian, semua perbekalan telah dipindahkan ke truk. 4 kendaraan mengosongkan lebih dari separuh villa. Namun, masih banyak peralatan berukuran besar di dalam villa. Diperkirakan diperlukan 2 perjalanan lagi. Liu Yehan menasihati. Anda terus menurunkan barang-barang, dan saya akan mengambil alih sejumlah barang ini. Dia masuk ke truk kecil yang dikendarainya, dan Mai Yifeng, Sun Honglang, dan Li Wenbo mengemudikan beberapa truk lainnya. Saat dia mengemudikan truk ke resor tersebut sudah sangat bersih. Mayat yang menumpuk di tempat parkir telah dibersihkan, dan tanaman merambat yang lebat di pintu telah dipangkas dengan kasar. Secara keseluruhan, tampilan asli resor ini tampak telah dipulihkan. Melihat Liu Yehan mengemudi, Lu Haipeng berlari kencang. Liu Yehan bertanya, "Bagaimana pembersihannya?" Lobi dan sekitar hotel telah dibersihkan. Namun, tampaknya ada sejumlah kecil zombie di hotel. Saudara Yang Jiong dan beberapa budak yang kuat sedang membersihkan lantai demi lantai. Lu Haipeng menjawab. Liu Yehan berpikir sejenak dan bertanya, "Bukankah resornya sudah pernah dibersihkan? Bukankah hotelnya sudah dibersihkan sebelumnya? Kok bisa ada zombie yang bisa naik? Entahlah, tapi jumlahnya tidak banyak. Seharusnya aku tidak sengaja masuk ke hotel." Lu Haipeng juga terkejut, mengira dia telah menarik semua zombie. Biarlah mereka memperhatikan keselamatan, dan jangan lengah karena jumlah zombie yang sedikit. Liu Yehan tidak banyak bicara, hanya menyuruh mereka memperhatikan keselamatan. Karena bagian atas hotel belum dibersihkan, saya terpaksa meletakkan barang-barang sementara di lobi lantai 1. Ada banyak orang dan kekuatan, dan semua barang di truk dibongkar dalam waktu singkat. Liu Yehan tidak mengikuti kembali lagi. Li Hongtao menggantikan dia dan Mai Yifeng dan mengemudikan 2 truk besar dan 2 truk besar kembali ke villa. Bersiaplah untuk membawa barang-barang berikut ini bersama-sama dengan orang-orang sekaligus. Bab ke-30. Liu Yehan bertanya, "Apakah ada di hotel ini?" "Ya, ditemukan di sebuah ruangan di basement," kata Lu Haipeng sambil mengambil setumpuk gambar dari samping. Ini adalah peta putih besar berukuran A3. Dari gambarnya terlihat bahwa hotel ini memiliki 2 lantai di bawah tanah dan 23 lantai di atas tanah. Total ada 250 kamar besar dan kecil. Skala hotel ini memang tidak besar, namun dari segi resort ini sudah tergolong bagus. Liu Yehan melihat gambar itu sebentar, dan mengetahuinya sebentar, lalu berhenti melihatnya. Dia terutama melihat pembagian kamar sehingga dia bisa mengalokasikan kamar nanti. Seperti hotel kebanyakan, kamar termewah di hotel ini berada di lantai paling atas dengan pemandangan luas dan pemandangan menawan. Presidential suite mewah di hotel ini untuk saya gunakan sendiri. Saya tidak tahu seberapa rusaknya presidential suite ini. Liu Yehan meminta orang-orang untuk memeriksa apakah peralatan di dapur di lantai pertama hotel masih dapat digunakan. Saya harus mengatakan bahwa budak yang dibeli Liu Yehan kali ini sangat berharga. Ada seseorang yang berspesialisasi dalam pemeliharaan hotel. Mendengar panggilan Liu Yehan, dia bergegas memeriksa peralatan dapur. Setelah diperiksa, ternyata sebagian besar peralatan dapat digunakan. Beberapa di antaranya terkorosi atau rusak. Secara umum, mereka masih bisa digunakan. Hal ini terkait dengan datangnya virus zombie secara tiba-tiba. Resor ini awalnya beroperasi secara normal, tetapi sudah bertahun-tahun tidak digunakan dan sudah tua. Nasi dan daging yang dibawa Liu Yehan dari dunia nyata sudah dipindahkan sebelumnya. Saya menemukan 10 orang yang pandai dalam hal memasak, dan memasak makan malam-malam ini dengan standar 3 hingga 2 nasi dan 2 hingga 2 daging untuk setiap orang. Saya pergi, tanpa menyadarinya, saya terkejut.
Untuk makan malam untuk 362 orang, dengan standar ini, meskipun Anda makan 2 kali